Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ervin Rizali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Kembali, hari ini kedatangan paket yang katanya berisi hewan yang selain lucu dari bentuknya, juga dia ini adalah hewan yang termasuk hewan eksotis. A few moments later. Oke teman-teman, kita sama-sama yuk buka paket ini dan kita lihat apa isinya. Seperti biasa, saya memakai gunting dan cutter berkarat. Dan juga tidak ketinggalan bahan desinfektan supaya tetap steril ya untuk paket-paket yang baru datang. Kita semprot dulu. Kemudian kita sama-sama buka yuk. Paketnya masih utuh ya, dan belum dibuka sama sekali. Kita buka sama-sama. Kita buka ya. Kira-kira hewan apa ya? Banyak sekali sampah-sampah ya untuk mengganjal supaya dia diam. Dan hewannya ini teman-teman, kita ke bawahkan dulu. Nah ini dia teman-teman hewannya. Kita buka yuk. Hewan apa ya? Ini dia teman-teman. What? Nah, ini dia isinya. Waduh, penuh dengan moss. Adalah katak yang disebut dengan chubby frog atau katak gemuk ya. Karena kelihatan dari postur tubuhnya dia gemuk ya. Dan ciri khasnya lagi, dia mempunyai mulut yang ukurannya sempit. Lihat teman-teman, ukurannya tuh kecil. Beda dengan katak-katak pada umumnya ya, dia kecil mulutnya. Dia termasuk golongan mikrohilit ya, jadi dia kecil mulutnya, sempit. Dan yang ciri khasnya itu karena dia lucunya itu dia adalah katak yang gemuk ya. Nah, katak ini namanya sebenarnya adalah Asian Painted Bullfrog. Jadi disebut juga dengan katak yang seperti dicat ya. Nah teman-teman, nama latinnya itu keren banget loh. Nama latinnya adalah Calola pulchra ya untuk namanya. Dan ini betul-betul sangat aman sekali, ideal untuk para pemula karena dia termasuk katak yang tahan banting ya. Jadi dia sangat kuat sekali dan sangat tahan terhadap udara panas. Nah teman-teman, dilihat dari anatominya,
teman-teman lihat, dia mulutnya sempit. Makanya disebut dengan golongan mikrohilit. Dan katak ini ditemukan oleh Gray pada tahun 1831. Katak ini warnanya, teman-teman bisa lihat kan, kulitnya itu termasuk berwarna coklat ya, coklat mahoni ya, coklat mahoni. Dengan adanya, teman-teman bisa lihat adanya pita-pita. Tuh, ada pita-pita di sekeliling sisinya, itu berwarna krem kekuningan ya, warna krem kekuningan, dan bagian perutnya berwarna krem. Tuh, perutnya berwarna krem. Nah, teman-teman, si katak ini dia aktifnya tuh di malam hari. Jadi kalau siang hari seperti ini, dia biasanya menggali tanah dan dia beristirahat. Dia bisa mencapai 7 sampai 8 cm dan katanya umurnya itu bisa mencapai 10 tahun kalau dia dirawat dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa ukuran-ukuran amfibi, katak ini juga sama. Dia katak yang jantannya lebih kecil daripada katak yang betinanya. Ini saya dapatkan tidak bisa sepasang ya, karena ketersediaan dari kataknya ini juga tidak terlalu banyak. Jadi saya hanya dapat ini katanya yang jantan ya, makanya dia agak kecilan. Nah, dia ini berasal dari Asia Tenggara ya teman-teman ya. Asia Tenggara terutama di daerah Malaysia, Singapura atau Thailand. Dan katak ini dia dapat bertahan dalam kondisi kering. Jadi kalau kondisi kering, dia akan masuk menggali tanah, dia akan diam, dan di alamnya itu dia akan menunggu sampai turunnya hujan. Nah, teman-teman, katanya mereka ini kalau terancam, mereka suka mengeluarkan lendir yang lengket. Lendir yang lengket itu sering orang anggap itu beracun. Padahal tidak ya, tapi itu hanya satu pertahanan tubuhnya. Dan yang paling tidak enak itu baunya. Jadi kalau sampai dia mengeluarkan lendirnya itu karena dia merasa terancam, merasa bahaya buat dia akan mengeluarkan lendir lengket itu yang baunya sangat tidak enak. Nah, teman-teman, bagaimana? Lucu kan? Inilah yang disebut dengan chubby frog atau katak gemuk. Lihat bentuknya bundar. Mungkin teman-teman juga ada yang chubby ya. Nah, seperti inilah katak ini juga chubby. Dan yang lucu itu mulutnya tuh sangat sempit sekali mulutnya. Tuh lihat, sempit sekali. Dan permukaan teksturnya juga sama, hampir sama dengan Dumpy Frog. Dia seperti agar-agar ya, dan licin serta dia agak berlendir, sama seperti Dumpy Frog. Dan si katak ini memang hewan yang lucu dan bisa dijadikan koleksi di rumah. Teman-teman, kita buat settingan kandangnya yuk sama-sama supaya si katak ini juga bisa tinggal di tempatnya yang baru. Ini saya sediakan seadanya dulu karena dia datang dan saya juga tidak siap-siap untuk menyediakan display pad yang bagus. Nanti kita akan dibuat lagi yang lebih bagus ya si kandangnya. Sekarang hanya untuk sementara dia tinggal. Yuk kita sama-sama supaya teman-teman juga yang ingin meliharanya bisa juga menyiapkan seperti ini. Nah, kita pertama-tama menyediakan dulu wadah ya. Wadahnya saya kebetulan yang ada dulu yang di rumah ini. Dan bisa disimpan di gex ataupun di akuarium yang kecil, ataupun juga bisa dengan plastik seperti ini. Tapi kalau yang plastik seperti ini biasanya tidak berat ya, tidak seperti yang pakai kaca. Nah, selanjutnya kita siapkan ini namanya kokopit ya, semacam tanah yang memang ada serat kelapanya ya. Dan setelah itu kita sediakan juga daun-daun kering. Saya di sini ambil daun ketapang karena di rumah banyak sekali daun ketapang. Selanjutnya kita berikan moss. Moss itu semacam rumput yang memang kalau dibasahin dia memang bisa lembab ya. Nah, seperti ini.
Tuh, kita simpan sini. Nah, kita setting seperti ini ya, teman-teman. Lihat, boleh lihat teman-teman. Nah, jadi disimpan daun-daunan dan memang tanahnya juga agak lembab. Dan jangan lupa teman-teman, dia minimal kalau memang kita tidak sediakan air harus di-spray ya dengan spray. Tapi karena saya malas untuk men-spraynya, jadi saya menyediakan wadah yang berisi air itu untuk dia berendam dan minum. Jadi kita sediakan wadah yang bersih air. Nah, ini wadah bersih air untuk dia minum dan merendam diri ya. Kita berikan tempat buat wadahnya supaya dia bisa. Ya, simpan dulu sini ya, diam dulu ya, jangan nakal. Nah, kita simpan sini supaya dia bisa ini. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita simpan daun-daun keringnya untuk dia bersembunyi seperti ini. Biasanya dia bersembunyi kalau siang-siang ya, dia tidur, dan kadang-kadang dia masuk ke tanah atau mungkin bersembunyi di bawah daun-daun seperti ini. Kita masukkan yuk kataknya ke sini. Yuk sama-sama kita simpan. Ya, kita simpan. Tuh, dia masukkan. Dia mulai tuh, dia bersembunyi kan karena ini masih siang. Dia nyari tempat-tempat untuk bersembunyi. Dan kita berikan tempat-tempat persembunyian supaya dia bersembunyi. Nih, diam kan. Dan teman-teman, katak ini makannya gampang sekali ya. Dia makan serangga. Biasanya yang paling favorit buat dia itu adalah jangkrik. Bisa juga diberikan yang lainnya, misalnya cacing tanah ataupun juga ulat Hongkong dan lain-lain. Nah, teman-teman pasti tertarik kan untuk memelihara si chubby frog ini. Katak yang memang lucu, gendut, dan mulutnya sangat sempit. Nah, teman-teman, suka dengan katak ini? Ayo, kita sama-sama melihara ya katak ini, dan kita lihat terus perkembangannya tiap hari. Teman-teman, lihat si chubby frog ini betul-betul sangat lucu ya. Lihat tuh, mulutnya sempit tapi badannya gemuk tuh, lihat. Gemuk dan gemesin ya, nggak gemesin ya. Ini bentuknya tuh, lihat. Dan warnanya juga sudah semakin bagus sekarang ya. Dia keluar warna di pita yang warna krem ke oren-orenan ya. Nah, si chubby frog ini kan waktunya siang ini. Dia sebenarnya kalau siang itu dia istirahat karena dia hewan nokturnal. Jadi barusan saya bersihkan aja kandangnya, dan sekarang kita balikan lagi. Teman-teman lihat deh, lucu sekali kalau dia mau masuk kandangnya, karena ini menurut dia masih siang. Dia akan bersembunyi di bawah tanah tempat dia diam ya nantinya ya. Lihat, dia masuknya lucu banget loh. Yuk sayang yuk. Nah, kita balikin dulu yuk. Nah, kita balikin. Tuh, teman-teman lihat. Tuh, dia nyari posisi yang enak buat dia. Tuh, dia masuknya lucu kan? Jadi dari ekornya didorong-dorong, dan akhirnya dia masuk. Tuh kan, akhirnya dia masuk ke ininya. Tuh, hilang deh. Dia sudah tidak kelihatan lagi. Dan supaya dia lebih enak ya untuk istirahatnya, seperti biasa saya berikan di atasnya daun-daun kering supaya dia lebih tidak silau kayaknya. Ya, secukupnya aja daun-daun kering. Bisa pakai daun apa saja. Di sini saya pakai daun ketapang, kebetulan di sini banyak banget di rumah ya. Nah, begini teman-teman. Sekarang kita tutup karena kalau tidak kita khawatir dia akan loncat keluar ya. Dan biarkan sampai dia
malamnya keluar. Oh iya, teman-teman lupa, saya juga sekarang ini kan sudah 2 hari, jadi kita berikan makannya favoritnya adalah jangkrik, dan jangkriknya kita simpan aja di kandangnya, nanti dia pasti akan makan sendiri, dan pasti cek lagi 2 hari kemudian pasti sudah habis si jangkriknya. Jangkriknya kita masukkan yang segede-gede gini cukup lah, dia dikasih sekitar 5 ekor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lihat 2 hari lagi pasti si jangkriknya sudah habis dia makan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri dulu video ini, dan seperti biasa saya minta teman-teman untuk tetap jangan lupa subscribe, terutama untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, subscribe ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah subscribe, berikan like-nya, komen, dan share-nya ke teman-teman supaya konten ini semakin bermanfaat dan bisa menjangkau semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu nanti di hewan-hewan yang unik lain dan eksotis.